Halo Sobat Traveler, ketemu lagi dengan saya Bahtiar. Sekarang saya sedang berada di Yogyakarta dan pada kesempatan kali ini kita akan berwisata khusus tentang teh. Ya, seperti yang Sobat Traveler ketahui bahwasanya teh itu sudah dikenal luas sebagai minuman tradisional di berbagai kebudayaan. Misalnya di Jepang itu ada Chanoyu. Nah, Chanoyu ini tidak hanya sekedar minum teh sebagai pelepas dahaga, tapi sudah memasuki wilayah seni maupun filsafat. Jadi amat sangat rumit untuk upacara sebuah jamuan teh ini. Nah, begitu juga misalnya ada di Korea ataupun Cina, mereka juga memiliki akar kebudayaan minum teh itu yang sangat dalam. Nah, lalu bagaimana dengan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia? Sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia sudah menjadikan teh ini sebagai kebudayaan sehari-hari, sudah menjadi keseharian. Cuman kadang kita tidak menyadari tentang hal ini. Kalau traveler misalnya sedang bepergian ke Jogja atau Solo dan pernah menghadiri sebuah upacara adat kayak misalnya pernikahan, terus sunatan atau khitan, terus upacara kelahiran bayi misalnya. Nah, hal pertama yang akan disajikan adalah teh. Nah, tahukah traveler sebenarnya di balik secangkir teh yang dihidangkan itu, di belakangnya ada seorang pembuat teh yang handal dan masyarakat adat di Jogja ataupun Solo memberikan gelar khusus kepada pembuat teh ini. Biasanya disebut dengan jayeng. Nah, tugas jayeng ini tugasnya khusus untuk meracik teh, baik itu dari proses pemilihan tehnya, terus komposisi tehnya. Biasanya kan kalau kita membuat teh hanya dari satu jenis. Nah, biasanya para jayeng ini bisa meramu dari beberapa merek teh, berapa komposisinya, terus berapa gulanya, terus takaran airnya, itu jayeng sudah sangat paham. Selain itu, jayeng ini juga bahkan untuk memilih kayu yang dipakai untuk membuat air panasnya pun mereka memilih, karena dari kayu-kayu terbaik ini akan didapatkan api yang cukup panas sehingga didapatkan rasa teh yang enak. Nah, untuk sobat traveler ketahui bahwa di Jogja dan Solo ini untuk menilai suatu teh biasanya dikenal dengan istilah nasdal. Nasdal itu maksudnya panas, legi, dan kental. Panas itu dilihat dari tingkat kepanasan air ketika teh itu disajikan. Seperti yang diketahui, kalau tehnya terlalu panas tidak enak untuk dinikmati. Begitupun ketika dia sudah terlalu dingin, maka kurang puas itu rasanya. Nah, terus selain nasgi itu gi itu dari kata legi, artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu manis. Nah, tingkat kemanisan teh itu juga mempengaruhi rasa teh itu sendiri. Lalu kental itu dalam bahasa Indonesia artinya kental. Kental itu kalau orang Solo Jogja biasanya mengacu kepada rasa sepet. Jadi bukan pahit sebenarnya, tapi lebih ke arah sepet, pahit sepetnya teh. Nah, agak sedikit berbeda antara Jogja dan Solo itu dengan wilayah lain. Misalnya di daerah Pantura, ada Slawi, Tegal, itu mereka kesenangannya akan teh itu berbeda. Biasanya di daerah Pantura, Slawi, Tegal itu mereka lebih suka teh yang cenderung agak soft, tidak terlalu kental, tapi memiliki aroma-aroma lain. Misalnya ada aroma melati. Nah, traveler sekalian, sebenarnya wisata minum teh itu sudah cukup dikenal di Yogyakarta, terutama di kalangan para seniman. Seperti tempat teh legendaris misalnya ada di Pojok Beteng Kulon, terus ada di Pakualaman, terus kemudian ada juga yang di daerah Imogiri. Nah, mereka punya racikan khusus tentang teh, sobat traveler. Traveler tentu ingat bahwa Jogja itu terdiri dari rindu, pulang, dan angkringan. Jadi traveler sebenarnya menu utama di angkringan ini adalah teh, traveler.
Nah, penjual teh yang terkenal di Yogyakarta itu biasanya mereka berasal dari daerah Klaten, traveler. Daerah Klaten ini entah bagaimana ceritanya, mereka sangat terkenal sekali dengan caranya untuk membuat teh yang sangat mantap. Nah, kalau misalnya mie ayam itu kita mengenalnya yang paling enak biasanya dari Wonogiri, terus lalu kemudian soto itu yang paling enak biasanya penjualnya dari Gunung Kidul. Nah, khusus untuk teh ini biasanya penjualnya dari Klaten. Nah, untuk membuat segelas teh biasanya penjual angkringan sudah menyiapkan 3 bahan, yakni teh utama, teh atau teh kental, yang kedua adalah teh encer, sementara yang ketiga adalah air panas. Teh utama atau teh kental ini berfungsi untuk sebagai pembuat dasar teh utamanya. Lalu kemudian ada teh encer. Teh encer ini biasanya berfungsi sebagai penyeimbang rasa agar tidak, untuk mengontrol maksudnya, agar tidak mau sepet atau mau soft, itu dibuat dari pengencernya ini. Nah, sementara air panasnya itu untuk mengukur tingkat kepanasan yang ingin disajikan. Wisata tentang teh di Yogyakarta tidak akan lengkap rasanya jika traveler tidak mencicipi langsung teh yang asli dari Yogyakarta. Untuk itu saat ini saya sedang berada di Nglinggo, Kulon Progo. Nglinggo merupakan daerah di sudut Jogja yang langsung berbatasan dengan Jawa Tengah. Terletak di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, Nglinggo menjadi area penghasil teh di Jogja. Konon, nama Nglinggo berasal dari salah satu pengikut Pangeran Diponegoro, yakni Linggo Manik. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung ke Nglinggo ini sebenarnya lebih tertarik pada aspek panorama alamnya. Panorama di Nglinggo ini menjadi spot andalan para landscape fotografer untuk berburu foto, karena datarannya yang berundak-undak, terus kemudian kalau pagi misalnya itu berkabut berpadu dengan cahaya matahari yang kemerah-merahan, itu akan sangat fotogenik gitu untuk menghasilkan karya foto yang menawan gitu. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mengupas Nglinggo ini dari sisi tehnya itu sendiri. Seperti yang sudah diketahui bahwa teh itu ada 2 varietas, yakni ada Assamica dan Sinensis. Assamica biasanya cenderung lebih pahit, sementara kalau Sinensis itu akan lebih soft rasanya. Teh yang berada di Nglinggo ini kebanyakan merupakan varietas Assamica. Varietas Assamica ini seperti kebanyakan teh-teh yang ada di Indonesia pada umumnya, sehingga kebanyakan orang Indonesia itu akan menganggap teh-teh itu akan berasa pahit. Nah, ini karena rata-rata teh yang ada di Indonesia merupakan teh Assamica. Di luar varietas teh yang ada ini, banyak orang yang salah dengan jenis teh, yakni teh hijau, teh hitam, serta teh putih. Jenis-jenis teh ini sebenarnya didapatkan dari hasil pemrosesan, bukan dari jenis tanaman tehnya. Misalnya teh Assamica. Teh Assamica bisa diproses menjadi teh hijau, teh hitam, maupun teh putih. Nah, untuk teh putih atau white tea itu menjadi sangat menarik karena biasanya merupakan dari kuncup yang belum mekar, dan waktu panen biasanya pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit. Karena ketika matahari sudah terbit, kuncup akan mekar lalu terjadi proses fotosintesis pada daun teh. Ini menyebabkan komposisi kimia di dalam teh itu berubah sehingga akan memberikan rasa yang berbeda. Nah, di Nglinggo ini ternyata ada 2 varietas teh. Kalau penduduk sekitar di sini ada teh, kalau teh putih, kalau penduduk sekitar menyebutnya teh gambung. Nah, beda dengan teh biasanya. Ini bisa kita lihat yang sebelah kiri ini merupakan teh putih. Ada cirinya, dia
ada kayak benang rambut-rambut tipis putih gitu kan, bisa kita lihat yang di teh yang di sebelah kiri. Ini merupakan pucuk ya, pucuknya teh ketika dia dipanen. Sementara yang sebelah kanan kita bisa lihat dia tidak ada tidak ada kayak kulit arinya atau rambut halusnya yang berwarna putih, itu enggak ada. Nah, dari teh putih ini prosesnya itu tidak dijemur, tidak diapain, hanya untuk memproses tehnya menjadi teh putih dia cukup diangin-anginkan selama sekitar 2 minggu. Nah, ini teh ini yang harganya cukup mahal, sekilonya bisa 3,5 juta rupiah sekilo kering ya. Nah, hasil panen pucuk teh yang sedikit ini juga menjadi salah satu faktor bagi orang Indonesia kenapa mereka istilahnya sedikit memandang sebelah mata dengan teh, sehingga mereka tidak tahu, karena konsumsinya sedikit, mereka tidak tahu bahwa ada teh dengan kualitas yang super premium ini. Nah, traveler, hal yang menarik di Linggo ini adalah tehnya itu disangrai, jadi tidak diproses pabrik. Nah, proses sangrai itu terdiri dari 2 kali. Pertama, sangrai untuk membuat tehnya layu. Nah, setelah tehnya layu, kemudian diangkat sebentar, diangin-anginkan, lalu kemudian disangrai yang kedua. Sangrai yang kedua ini bertujuan untuk membuat teh menjadi lebih kering sehingga siap untuk dikonsumsi. Proses sangrai ini juga akan memberikan tambahan rasa kepada teh sehingga teh itu lebih kayak kalau orang Jawa bilang sepet-sepet, sepet-sepet sangit, itulah istilahnya, itu membuat cita rasa tehnya menjadi sangat mantap.